What's up guys, welcome back to my YouTube channel Again, balik lagi sama gue Iksan Julfikar. Ya, di tangan gue sekarang sudah ada iPad Air 5. Ya, dimana iPad Air ini baru aja dirilis kemarin berbarengan iPhone SE generasi 3. Dan gak usah berlama-lama lagi, cukup gede juga soalnya layarnya nih. Jadi simak video ini gak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, di tangan gue sudah ada iPad Air 5. Ini iPad Air 5 yang storage-nya 256GB dan yang Wi-Fi only ya. By the way, ini unit Singapura ZP kodenya. Dan sebelumnya gue mau ucapin terima kasih banyak pada Studio Ponsel yang sudah support video ini. Ya, buat teman-teman yang pengen order produk Apple ataupun gadget lainnya, kalian bisa cek Studio Ponsel di Instagramnya di sini, atau bisa di Shopee-nya Studio Ponsel di sini, Tokopedia-nya Studio Ponsel di sini, ataupun Bukalapaknya Studio Ponsel di sini. Kalau kalian mau tanya-tanya dulu, silahkan kalian follow aja Instagram Studio Ponsel di sini ya, kalian bisa tanya langsung via DM, oke? Ya, buat teman-teman yang belum tahu, iPad Air 5 ini dirilis berbarengan kemarin ya, bersamaan dengan iPhone SE generasi 3, dan sekarang gue sudah memegang unitnya karena ini sebenarnya udah gue buka juga dan gue udah cek-cek dulu ya. Jadi langsung aja kita cek isi dalam dusnya lagi biar teman-teman lebih lebih merasakan tahu lah vibe-nya iPad Air 5 asik. Oke, agak susah. Ya, gue singkirin sebelah sini dulu. Nah, ini adalah unitnya. Kita singkirin sebentar. Ya, di sini ada documentation-nya dari iPad Air ya, lengkap dokumentasinya, dan tentunya ada stiker juga dari Apple ya di sini nih. Nah, kalian bisa lihat lengkap dokumentasinya seperti biasa, oke? Dan di sininya ada kabel USB Type C ya, karena iPad Air 5 ini sudah Type C, C2C ya, dan tentunya ada adapter ya, pastinya adapternya Type C juga ya. Oke, gue rapin sebentar, kita langsung ke unitnya aja. Ya, ini dia unit dari iPad Air 5. Wow, gede banget, gede. Ini gede banget. Dan by the way, ini warnanya yang space gray ya. Jadi dia sebenarnya ada 5 warna: space gray, starlight, pink, purple, dan blue. Nah, untuk yang ada di tangan gue ini adalah yang space gray. Kalian bisa lihat ya, space gray. Oke? Wow. Sebenarnya gue juga udah pernah bahas di video sebelumnya di iPad Air 4. Nah, di sini videonya ya memang sebenarnya ukurannya nggak jauh-jauh beda ya, tipis-tipis. Sebenarnya iPad Air 5 ini ada dua kapasitas, 64GB serta 256GB, dan untuk yang tangan gua 256GB. Oke? Ya, untuk ukuran panjang dan lebarnya ini, wah. Ini untuk panjangnya nih, ini untuk panjangnya yang sebelah sini. Untuk panjangnya itu di 9,74 inch, dan untuk lebarnya ini ya, lebarnya ini 7,02 inch. Ya, untuk di bagian sini adalah kamera belakangnya ya, beserta mikrofonnya. Ya, di bagian atasnya ada speaker ya, dan tentunya ada top button atau Touch ID sensornya juga di sini. Dan di bagian sampingnya di sini ada volume atas dan bawah tentunya, dan lalu adanya magnetic connector ya, dimana memang ini kan sudah support Magic Keyboard ya. Dan kalau misalkan untuk yang unit seluler di sini ada SIM tray tentunya. Ya, ini untuk bagian bawahnya ya, speaker serta konektor Type C-nya ya. Dan ya, seperti ini model iPad Air 5 atau generasi 5. Wow, ini layarnya gede banget sih ya. Sebentar, gue nyalain dulu aja. Kita nyalain. Ya, sedang loading. Oke, namanya juga baru nyala, jadi belum di setup. Mungkin gue setup dulu sebentar ya. Jadi tunggu, gue akan balik lagi. Oke? Ya, udah gue setup. Cukup lumayan tadi gue setup. Sekalian gue update ke iPadOS 15.4.1. Dan kita bahas spesifikasinya terlebih dahulu terkait display. Ini nih displaynya nih. Ini displaynya cukup gede ya. Ukuran displaynya ini 10,9 inch ya. Lumayan gede ya. Dengan layarnya Liquid Retina display tentunya. Dan si iPad Air 5 ini memiliki chipset M1. Nah, ini nih M1-nya ini nih yang ada di iPad Air 5. Gue juga bingung nih, sedikit beda tipis dengan iPad Pro generasi 3, dimana dia menggunakan chipset M1 juga. Cuma terkait core-nya ini ada sedikit berbeda. Kalau di M1 chip yang di iPad Pro generasi 3 yang 11 inch itu ada 16 core Neural Engine. Nah, cuman kalau di iPad Air ini cuman tulisannya Apple Neural Engine aja, tidak ada core-nya. Kayak gitu cuy. Cuma ya beda-beda tipis ya antara M1 yang ada pada iPad Air 5 ini dengan iPad Pro generasi 3 yang 11 inch. Ya, untuk kameranya ini, untuk bagian kamera belakangnya, kameranya ini 12 megapiksel ya, wide kamera, tidak ada ultra wide ya, cuman wide kamera aja untuk kamera belakangnya ini nih. Karena ini juga single kamera doang ya, dan digital zoom-nya ini up to sampai 5 kali. Jadi kalau misalkan kita cobain kameranya nih, nah ini kameranya, wow, bening juga ya kameranya ya. Kalian bisa lihat dah, bening ya. Bening juga. Ini
ini zoomnya. Dan untuk videonya ini support 4K ya, 20 fps, 25 fps, 30 fps atau 60 fps. Seperti itu cuy untuk videonya di iPad Air 5 ini. Ya, untuk kamera depannya nih yang di bagian atas ini ada kamera depan ya di atasnya. Di sini ini ada kamera depan. Ini 12 megapiksel juga dan ini ultra wide front kamera. Jadi dia bisa ultra wide nih. Nah, ya. Jadi ini wide, ini ultra wide. Nah, kayak gitu cuy. Ya, iPad Air 5 ini memang bener-bener ukurannya sangat wow banget ya. Dan yang menurut gua itu yang sangat takjubnya adalah ini dibekali chipset M1. Ya, memang beda-beda core-nya aja, tapi lu tahu chipset M1 itu adalah besutan dari Apple-nya langsung, dan itu juga digunakan di MacBook juga loh, kayak gitu. Dan untuk power and baterainya ini bisa up to 10 jam ya. Ini sangat cukup lama sekali kalau yang WiFi only ya. Tapi kalau misalkan untuk yang WiFi dan seluler itu cuma di 9 jam aja. Kalau yang WiFi only itu up to 10 jam. Dan ini built-in 28,6 watt ya. Jadi ini cukup gede memakan daya wattnya si iPad Air 5 ini cuy. Seberapa layak sih ini dibeli sebenarnya? Tapi kalau bagi gua memang ini lebih buat teman-teman yang sesuai pekerjaannya dan kebutuhan ya. Rasa-rasanya untuk sebesar ini main game tuh kayaknya agak susah. Meskipun enak di mata, tapi kayaknya agak terlalu besar. Tapi ini memang diperuntukkan kayaknya bukan buat gamer deh. Kayaknya ya, pandangan gue sih gitu, opini gue. Kayaknya ini mungkin untuk para teman-teman yang bekerja di desain grafis, videografi mungkin ya kan, untuk ngedit video di sini ataupun menggambar di sini, karena si iPad Air 5 ini sudah bisa support dengan Apple Pencil kayak gitu. Jadi kalian bisa support dengan Magic Keyboardnya di sini dan tentunya Apple Pencil. Jadi buat teman-teman yang memang bekerja di bidang desain grafis ataupun gambar ya, bisa langsung menggambar menggunakan iPad Air 5 ini. Cuman kalau ini dibandingkan dengan iPad Air 4 generasi sebelumnya ya beda lah jauh. Karena ini bisa dikatakan teknologi terbarunya yang ada pada iPad Air 5 kayak gitu cuy. iPad Air 5 ini bisa kalian order, klik link description di bawah. Harganya ini untuk yang 64GB 11.820.000. Lalu kalau misalkan untuk yang storage 256GB itu di 14.770.000. Dan harga yang sudah gue sebutkan tadi itu WiFi only ya. Ingat, WiFi only. Cuman berbeda di storage-nya aja. Lagian iPad sama seluler buat apaan juga ya, udah ada iPhone. Oh iya, by the way, ngomong-ngomong, karena ini chipset M1, gue mau sekalian tes benchmark dulu ya performance yang ada pada iPad Air 5 ini. Gue akan benchmarknya menggunakan aplikasi Geekbench 5 ini. Kita langsung aja cobain, karena ini chipsetnya sudah menggunakan M1 ya, jadi gue juga penasaran juga nih. Dan wow, kalian bisa lihat RAM-nya iPad Air 8GB ya. Oke, kita langsung aja kita run benchmark. Ya, kita akan tungguin prosesnya sampai selesai ya. Ya, udah selesai tesnya. Untuk single score-nya di 1714 ya. Dan untuk multicore-nya 7253. Wow, gede sekali. Ini sudah iOS atau iPadOS terbaru 15.4.1 dengan RAM ini 8GB. Gede banget sih emang. Tapi untuk lini iPad ini powerful sih. Menurut gue ini cukup banget buat teman-teman yang misalkan sekiranya memang punya keperluan pekerjaan yang lebih padat gitu ya. Teman-teman bisa opsikan ini sih iPad Air 5. Kalau misalkan dirasa iPad Pro, seri iPad Pro mau 11 inch atau 12,9 inch itu terlalu overpriced atau terlalu mahal, ya gue rasa untuk iPad Air 5 ini bisa jadi opsinya sih menurut gue, kayak gitu. Mungkin gue akan tes gaming tapi di video selanjutnya aja, nggak di video ini ya, karena ini lebih cenderung ke review dan unboxing serta membahas seberapa layak iPad Air ini dibeli, karena ini lumayan juga harganya, nggak main-main. Jadi gue cuman pengen kasih tahu aja bahwasannya ini iPad Air 5 seperti ini bentuknya, dan tidak ada yang terlalu beda jauh dengan yang ada pada iPad Air 4 ya, karena gue juga udah pernah pegang iPad Air 4, sama-sama full speed menurut gue. Ya, by the way, gue ucapin terima kasih banyak untuk Studio Ponsel yang sudah mendukung video ini. Dan buat teman-teman yang mau order bisa klik link description di bawah, atau bisa langsung ke Instagram Studio Ponsel di sini, atau ke website Studio Ponsel di sini, ke Shopee-nya Studio Ponsel juga bisa, atau ke Tokopedia-nya Studio Ponsel di sini, ataupun kalau teman-teman mau dibuka lapaknya Studio Ponsel juga bisa di sini. Oke, thank you so much buat Studio Ponsel yang sudah mendukung video ini. Dan buat teman-teman, segitu aja mungkin video gue dari gue, first impression seberapa layak iPad Air 5 ini dibeli. Gue ngerasa layak-layak aja menurut gue, tapi tetap sesuaikan kebutuhan karena ini lumayan sangat-sangat ya. Karena Apple kan nggak ada yang murah juga barangnya. Ya udah, segitu aja mungkin video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.